Saat Lu Yun melangkah ke tanah hangus di hutan bambu ungu, dia merasakan ada yang tidak beres. Ini adalah respons naluriah terhadap bahaya yang dikembangkan oleh tubuh setelah berjalan lama di ambang hidup dan mati. Sepertinya perjalanan ini tidak mudah. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tapi ini semua terlihat normal kan? Saudaraku, tidak ada yang abnormal atau salah. RH, yang ada di dalam jiwanya, berkata dengan sedikit kebingungan. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya, jadi bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Lu Yun masih sangat yakin dengan persepsi bahaya di tubuhnya. Iya kakak, kegentingan. Lu Yun menginjak abu hangus dan berjalan perlahan menuju hutan bambu ungu. Menurut kebiasaan Lu Yun di masa lalu, jika dia tahu dengan jelas bahwa ada bahaya di depan, dia pasti akan berbalik dan pergi, tidak pernah tinggal lebih lama lagi. Tapi itu tidak bisa dilakukan sekarang. Ada beberapa hal yang harus dia tanyakan pada Bai Xiaosheng untuk klarifikasi. Ada segunung pedang dan lautan api di antara mereka, dan Lu Yun harus membiarkannya lewat. Ledakan. Dari atas ke bawah, kekuatan surga menembus dan menyelimuti Lu Yun. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bumi yang hangus. Melihat sekeliling, setidaknya ada 40 atau 50 orang. Lu Yun, beraninya kamu datang. Zhuge Tianyu tertawa dan berkata, ini adalah tempat pemakamanmu hari ini. Saat suara itu jatuh, kekuatan surga di tubuh Lu Yun tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Tulang-tulang tubuh Lu Yun berderit di bawah tekanan, seolah-olah akan berubah menjadi daging cincang di detik berikutnya. Ah! Lu Yun meraung dengan marah, dan ikan yin yang naik ke langit, tubuhnya melebar, membantu Lu Yun memblokir kekuatan yang jatuh dari langit. Meskipun dia hanya bertahan sesaat, celah ini cukup bagi Lu Yun untuk melarikan diri dari jangkauan kekuatan surga. Tanpa melarikan diri, atau bertanya mengapa pihak lain melakukan ini, pedang Taya muncul di tangannya, dan maksud pedang Jue meledak, dan Lu Yun langsung membunuh Zhuge Tianyu. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Bagus sekali, nak, lihat aku membunuh musuhmu dengan tanganku sendiri. Wajah Zhuge Tianyu muram, dan pisau daging dan babi muncul di tangannya, dia melangkah keras dengan kakinya yang besar dan menghadap Lu Yun. Mata yang marah itu seperti bintang yang bertabrakan, kekuatan surga yang tak ada habisnya menembus seluruh tubuh, dan aura pada tubuh meningkat secara nyata dengan mata telanjang. Meski keduanya baru pertama kali bertemu dan bahkan tidak melakukan percakapan nyata, mereka seperti musuh hidup dan mati, selalu melakukan gerakan mematikan. Bertekad untuk menghancurkan, mesin ajaib disempurnakan seiring berjalannya waktu, dan pedangnya membelah lautan. Energi mengerikan tersebut memicu angin kencang, menggulung abu di tanah dan mengubah siang menjadi malam. Ruang itu tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan tiba-tiba hancur, dan ruang tajam itu menderu-deru tertiup angin kencang. Setelah satu pukulan, keduanya berimbang, satu sama lain menang atau kalah. Meskipun Zhuge Tianyu adalah kepala keluarga Zhuge, dia bukanlah yang terkuat di generasinya, dan keseluruhan kekuatannya hanya dapat dianggap rata-rata. Alasan mengapa ia menjadi kepala keluarga adalah karena visi jangka panjangnya dan keberaniannya yang luar biasa, serta eksploitasi militer termasyhur yang ia lakukan ribuan tahun yang lalu. Zhuge Tianyu berteriak dengan panik, Jenderal, tuangkan semua kekuatan surga dalam diri Anda dan orang lain ke dalam kepala keluarga ini. Tuan, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini, tubuhmu akan terkikis oleh kekuatan surga. Hentikan omong kosong sialan. Sebagai kepala keluarga, aku memerintahkanmu untuk menunggu dan melepaskan kekuatan surga di kepalaku. Jenderal itu mengertakkan gigi. Meskipun dia ingin mencegahnya, Zhuge Tianyu berada dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa menelan kata-katanya. Mereka mengedipkan mata satu sama lain pada orang-orang di sekitar mereka, dan kemudian aliran kekuatan surgawi diarahkan ke Zhuge Tianyu. Jika semuanya disuntik, Zhuge Tianyu pasti akan mati, jadi pandangan sang jenderal kepada bawahannya berarti dia dapat menggunakan setengah dari kekuatan Tianji. Ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Zhuge Tianyu, tetapi juga menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. Lu Yun juga tidak bermalas-malasan di sini. Darah emas RH disalurkan dengan seluruh kekuatannya, memenuhi seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Hal ini tidak hanya akan semakin memperkuat kehalusan tubuh fisik Lu Yun dan menahan lebih banyak kerusakan, tetapi juga menekan potensi tubuh fisik Lu Yun, memungkinkan Lu Yun mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Karena energi iblis untuk sementara tidak tersedia, tubuh Lu Yun tidak dapat diperkuat dengan energi iblis, dia juga tidak dapat memakai baju besi binatang dan gelang binatang bencana, dia juga tidak dapat mengintegrasikan empat hukum. Ini adalah metode alternatif terbaik yang dapat ditemukan Lu Yun saat ini. Di masa lalu, kekuatan tempur puncak Lu Yun didasarkan pada energi iblis di luar, dan energi darah RH di dalam. Dengan cara ini, dia kuat di luar dan lembut di dalam, menyerang dan menyerang dalam satu unit. Namun sekarang energi iblis tidak dapat digunakan, energi darah RH hanya dapat digunakan sebagai pengganti. Meskipun efeknya tidak jauh berbeda, atau bahkan lebih buruk, ini merupakan beban yang cukup besar pada RH, dan kekuatan penyembuhan diri Lu Yun akan sangat berkurang. Ini harus diserahkan, kalau tidak kita akan kelelahan dan tidak mampu mengurus ketiga pihak tersebut. Membunuh. Lu Yun memimpin dalam melancarkan serangan, dan suara pedang Taya di tangannya mengguncang langit. Jadikan warna langit dan bumi berubah dan segala sesuatu bergerak. Pencuri Mo Xiao, lihat tuanku membantaimu. Mata Zhuge Tianyu menyipit, dan suaranya menjadi kasar karena terlalu banyak kekuatan suci yang dicurahkan ke dalam tubuhnya. Mesin ajaib telah disempurnakan, pagoda.
Zhuge Tianyu menebas dengan pedangnya, menunjukkan niat membunuhnya, seolah-olah ribuan pasukan dan kuda bergegas untuk membunuhnya, momentumnya luar biasa. Sebagai perbandingan, sosok Lu Yun yang sedikit kurus terasa seperti setetes air di lautan, sangat kecil. Dia hampir ditelan oleh niat membunuh besar-besaran ini. Tapi wajah Lu Yun sepucat danau datar, dan dia tidak lagi memiliki banyak emosi. Pedang Taya di tangannya seperti capung yang menyentuh air. Setelah menghitung di depannya, Lu Yun benar-benar membuat gerakan yang mengejutkan semua orang, dia menyarungkan pedangnya. Ini seperti pertarungan antara dua pasukan. Penuh kegembiraan dan kegembiraan, tetapi situasinya juga sangat mencemaskan. Saat ini, salah satu pihak justru memerintahkan penarikan pasukannya. Bukankah ini menunggu untuk disembelih? Tapi Lu Yun benar-benar melakukan ini. Kesadarannya cukup tinggi. Zhuge Tianyu mendengus dingin, kamu laki-laki, aku akan memberimu cara mati yang layak. Dan saat ini, Lu Yun berteriak dengan keras, bangun. Suara dentingan pedang terdengar di depannya. Niat pedang yang menentukan melonjak, mencoba merobek langit, seperti dewa kuno Pangu, membuka dunia. Ruang yang baru saja disentuh oleh Lu Yun hancur, dan seekor naga emas terbang keluar. Di bawah penampilan emasnya, ada pedang yang melonjak seperti air pasang, dan sisik naga bersinar yang terbuat dari pecahan ruang di tubuhnya. Dan sekarang Lu Yun mengetukkan pedang Taya ke udara 9 kali. Dengan kata lain, ada 9 naga yang begitu agung. Mengaum, raungan naga mengguncang langit, dan 9 naga raksasa menyerang ribuan pasukan. Anak laki-laki kurus itu melipat tangannya di dada, dan wajahnya masih mati seperti air. Tatapan tajam dan ilahi itu seperti pedang tajam yang menembus koridor waktu dan melihat hasilnya. Di dalam wilayah klan keluarga Zhuge, saudara laki-laki, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Saudara laki-laki, peti 2. Zhuge Qingjing meraung dan bergegas ke halaman. Tanpa diduga, Zhuge Si sepertinya sudah mengantisipasi segalanya dan sudah duduk di tangga menunggunya. Saudaraku, kamu, Zhuge Si berkata dengan lemah, merpati pos berlumuran darah. Perjalanan ini, berbahaya. Aku sudah mengetahuinya. Saya telah meminta Zhang Qingfeng untuk pergi ke sana, saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Saudaraku, bukankah aku sudah membiarkanmu menghitung lagi? Kenapa, kamu hanya tidak mendengarkan? Apa kamu tidak tahu seperti apa tubuhmu? Zhuge Qingjing marah dan cemas, matanya berbinar dan berkaca-kaca. Aku juga, sadar dengan kondisi fisikku, makanya aku tidak berdaya, saudara kedua. Ingat apa yang akan aku katakan selanjutnya, kamu harus mengingatnya. Zhuge Qingjing membeku, seolah-olah dia telah mengharapkan sesuatu, dan ingin berbicara, tetapi ternyata isak tangisnya sudah menutupi tenggorokannya, membuatnya tidak dapat berbicara sama sekali. Air mata mengaburkan pandangannya, membuatnya bahkan tidak bisa melihat Zhuge Si dengan jelas. Jangan salahkan aku, kakak kedua, kamu akan menjadi tulang punggung keluarga Zhuge mulai sekarang. Kamu tidak mungkin begitu, rapuh. Zhuge Si menepuk bahu Zhuge Qingjing dan berkata, perpisahan antara hidup dan mati tidak bisa dihindari dalam hidup, saudara kedua. Kamu akan mengalami lebih banyak hal seperti ini, dan kamu harus membiasakannya secara perlahan. Zhuge Qingjing mengangguk dengan kaku. Dia sekarang terdiam dalam kesedihan karena kakak laki-lakinya akan kehabisan bensin. Zhuge Si dengan lembut menyeka air mata di pipinya. Gerakan kecil ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan napasnya yang berat menyebabkan tubuhnya dengan cepat kehilangan sedikit vitalitas yang dimilikinya. Kakak kedua, kamu harus ingat apa yang akan aku katakan. Kamu harus mengingatnya. Saat ayah kembali, seluruh klan akan dilarang selama 100 tahun dan tidak akan pernah terlibat dalam urusan duniawi lagi. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Zhuge Qingjing mengangguk penuh semangat. Melihat ini, Zhuge Si mengangguk puas, tubuhnya melunak, dan dia langsung jatuh ke pelukan Zhuge Qingjing. Saudara laki-laki, tapi mulai sekarang, tidak ada yang bisa menanggapinya. Sejak saat itu, kakak laki-laki yang selalu melindunginya meninggalkannya sepenuhnya. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapunya, dan kemudian mengambilnya kembali dengan penyesalan. Kepergian Zhuge Si merupakan pukulan berat bagi seluruh keluarga Zhuge. Zhuge Qingjing memegangi tubuh Zhuge Si dan menangis dengan sedihnya hingga dia tersedak beberapa kali. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, nak. Apakah kamu ingin menyelamatkan saudaramu? Aku punya cara untuk menyelamatkan nyawa saudaramu. Tapi kamu harus melakukan pengorbanan kecil. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Sekalipun itu mengorbankan nyawa saya bersedia, selama saya bisa membangkitkan saudara saya. Saya bersedia melakukan apa saja. Zhuge Qingjing setuju tanpa berpikir. Kemudian tubuhnya mulai bergetar hebat. Di reruntuhan hutan bambu ungu, Lu Yun berdiri di sana seperti mercusuar. Naga emas terbang bola-balik di sekelilingnya, Zhuge Tianyu dikalahkan. Kekalahannya begitu total, ribuan pasukannya dikalahkan oleh hantaman 9 naga emas. Pedangnya hanya membunuh 1 naga emas, dan situasinya pun berakhir. Jika anak buahnya tidak memblokir 8 naga emas yang tersisa untuknya, Zhuge Tianyu akan tetap menjadi mayat yang dingin sekarang. Aku di sini untuk mencari Bai Xiaosheng. Kalian semua, jika tidak ingin mati, keluarlah. Meskipun suara Lu Yun tidak nyaring, itu seperti guntur, terus-menerus bergema di telinga para pembudidaya abadi dari keluarga Zhuge. Zhuge Tianyu berdiri dari tanah dengan pisau daging di tangannya. Melihat sebagian besar orang kepercayaannya yang terbunuh atau terluka, dia melihat ke langit dan tertawa keras, Jenderal. Ambil bawahan yang tersisa dan bubar.
Tuan, bagaimana denganmu? Jenderal itu berkata dengan ekspresi gemetar. Aku, haha, Zhuge Tianyu menggelengkan kepalanya dengan mengejek, jika kamu bahkan tidak bisa membalaskan dendam ayah anakmu, apa gunanya hidup? Wajah Zhuge Tianyu mengeras, dan dia mengangkat pisaunya untuk membunuh Lu Yun. Ini sama saja dengan bunuh diri. Dan dia hanya ingin mati. Meskipun Lu Yun tidak tahu siapa anak laki-laki yang dibicarakannya, dia bukanlah orang yang baik hati. Sekarang kalian saling berhadapan dengan pedang, Lu Yun juga berasumsi bahwa pihak lain siap mati. 8 naga emas membunuh Zhuge Tianyu. Tepat ketika Zhuge Tianyu mencabik-cabik naga emas itu, energi pedang tajam datang dari atas ke bawah dan memotong ke-8 naga itu. Lu Yun tidak asing dengan energi pedang ini. Dia pernah melihatnya sebelumnya ketika dia bertarung melawan Beidi. Seorang pria berpakaian putih jatuh di depan Zhuge Tianyu, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara pedang tanpa suara, tetapi Lu Yun merasa lebih tertekan. Orang yang datang tidak lain adalah pedang abadi Zhang Qingfeng yang pernah menjadi nomor 1 dalam daftar pahlawan mabuk. Hari ini kamu telah menghabiskan banyak energi, dan aku bertarung denganmu, tapi aku tidak akan bisa menang. Saat kamu berada di puncak di masa depan, kamu dan aku akan bertarung. Aku akan membawanya pergi hari ini. Saat kita bertarung besok, aku akan memberimu 3 gerakan. Zhang Qingfeng berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata, tidak perlu menyerah, kamu bisa membawa orang itu pergi. Lu Yun berkata dengan suara tenang. Zhang Qingfeng tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong, dia membuat Zhuge Tianyu pingsan dan membawanya pergi dengan paksa. Setelah semua orang pergi, Lu Yun menarik napas dalam-dalam, Bai Xiaosheng. Berapa lama kamu ingin bersembunyi? Keluar. Suara itu bergema di reruntuhan hutan bambu ungu, tapi tidak ada suara lain. Saudaraku, jika Bai Xiaosheng dengan tulus menghindari kita, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. RH telah memindai reruntuhan hutan bambu ungu bolak-balik tidak kurang dari 10 kali dengan energi darahnya. Tidak ada jejak Bai Xiaosheng sama sekali. Lu Yun juga mengetahui hal ini. Tampaknya tidak realistis untuk menanyakan beberapa informasi kepada Bai Xiaosheng. Tapi sebelum pergi, Lu Yun memanggil Black Soul dan Gou Sheng dari ruang Flame Mountain, serta Qiao Yuchen yang merawat mereka. Saudara Lu, di mana, ini? Qiao Yuchen melihat sekeliling dan melihat semuanya hancur, merasa tidak puas dan sedikit ketakutan. Gadis yang luar biasa, kamu khawatir. Disinilah jiwa hitam tinggal sejak dia masih kecil, dan disinilah Bai Xiaosheng tinggal. Hanya saja dia telah mengalami beberapa hal dan menjadi seperti ini. Lu Yun menjelaskan, kalau begitu, saudara Lu, kamu memanggil kami, apa yang kamu lakukan? Bai Xiaosheng ini sengaja bersembunyi dariku karena suatu alasan, jadi aku hanya bisa memanggilmu. Ikuti Bai Xiaosheng, dan jiwa hitam serta Gou Sheng bisa mendapatkan perawatan terbaik. Saudara Lu, maksudmu kamu tidak ingin meninggalkan kami di sini, bukan? Wajah Qiao Yuchen dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, Bai Xiaosheng akan muncul setelah aku pergi. Aku akan datang lagi besok. Jika dia tidak muncul, aku akan membawamu pergi lagi. Lu Yun berkata dan meninggalkan reruntuhan hutan bambu ungu yang berantakan. Kakak tertuaku masih pintar. Kami menggunakan putra angkat Bai Xiaosheng, jiwa hitam, sebagai umpan untuk memancingnya keluar. Kami akan menangkapnya dalam kegelapan. Lalu kami akan menghadapinya secara langsung dan melihat apa yang dia katakan. RH berkata dengan penuh semangat. Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak bermaksud melakukan itu. RH, kenapa, saudaraku, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk memaksa Bai Xiaosheng muncul. Tidak ada alasan, aku hanya tidak mau. Lu Yun duduk kosong di luar hutan bambu ungu, senyap seperti batu. Dia menganggap jiwa hitam sebagai saudaranya, dan dia tidak ingin menggunakan saudaranya sebagai alat tawar-menawar, dan keluarga Zhuge jelas siap. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa mereka menggunakan mesin ajaib mereka untuk menghitung bahwa dia akan kembali ke sini. Namun Lu Yun masih percaya bahwa hal ini diberitahukan oleh Bai Xiaosheng. Agar tidak bertemu seseorang lebih suka mengungkapkan informasi tentang dia kepada musuh orang tersebut. Bahkan jika Bai Lu Yun bertemu Bai Xiaosheng, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna darinya. Kenapa repot-repot? Saat itu, Black Soul masih terjebak di tengah-tengah dilema. Lu Yun tidak ingin melihat ini terjadi. Suatu malam begitu singkat sehingga berlalu begitu Lu Yun menutup matanya dan membukanya lagi. Kembali ke hutan bambu ungu di sana, Qiao Yuchen dan Hei Hun telah menghilang. Lu Yun tahu bahwa mereka telah dijemput oleh Bai Xiaosheng. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian kekhawatirannya. Lagi pula, jika keadaan jiwa ketuhanan jiwa hitam tidak ditangani secara efektif, kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Dengan Bai Xiaosheng di sini, pasti ada cara untuk menyelamatkan jiwa hitam. Saudaraku, kemana kita akan pergi sekarang? RH bertanya dengan bingung. Jelas garis keturunan Bai Xiaosheng juga terputus, dan Song Yuntian tidak dilindungi dan dibawa pergi oleh para pembudidaya abadi dari keluarga yang kesepian. Hari-hari datang ke Pulau Zhongzu sia-sia. Lu Yun menghela nafas panjang, saya tidak tahu. Ayo kita ambil langkah dan lihat. Saat dia hendak pergi, dia melihat sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Setelah mengusir bumi hitam hangus, sebuah lempengan batu muncul di bidang penglihatan Lu Yun. Ada 4 kata yang tertulis dengan jelas di atasnya, dunia di selatan dan laut di utara. Lu Yun mengenali tulisan tangan ini sebagai milik Qiao Yuchen, Qiao Meizi, tapi Lu Yun tidak mengerti artinya.
Di seluruh dunia, RH yang ada di dalam jiwanya juga mengerutkan kening dan bingung. Belum lagi Pulau Zhongzhou, tidak ada nama aneh seperti itu di seluruh dunia atas. Surga di selatan dan laut di utara. Langit di selatan dan laut di utara. Langit di selatan dan laut di utara. Beihai dan langit di selatan. Beihai dan langit. Mata RH bersinar terang. Di selatan dan utara, tidak ada batas seperti itu di dunia atas, tetapi di selatan laut utara ada. Tepat di utara Pulau Zhongzhou, dekat dengan batas turbulensi lempeng, di luar kota Pulau Zhongzhou nomor 11 adalah ciri khas nantian. RH tidak sabar untuk memberitahu Lu Yun berita itu. Lu Yun tidak ragu-ragu sama sekali, diam-diam mengambil lempengan batu itu dan meninggalkan reruntuhan hutan bambu ungu. Dia tidak tahu bahwa sepasang mata kabur sedang menatapnya dari kejauhan. Keluarga situ telah mengumpulkan begitu banyak senjata dunia, inilah saatnya Anda berkontribusi. Lao Bai, jiwa hitam dan kakak anjing, mereka bereaksi. Suara wanita yang bersemangat terdengar dari jauh. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan bergegas mencari suara. Bai Xiaosheng tidak terkejut bahwa Gou Sheng bisa bangun, tetapi ketika jiwa hitam bangun, dia benar-benar terkejut. Anda harus tahu bahwa luka jiwa hitam jauh lebih serius daripada luka pada Gou Sheng, dan luka itu masih mengenai jiwa, yang mana sangat sulit. Namun kini keduanya terbangun bersama. Mungkinkah setelah anak jiwa hitam ini mengalami hidup dan mati, semangat juangnya bangkit? Wajah keriput Bai Xiaosheng memiliki ekspresi yang rumit, seolah-olah ada banyak emosi yang bercampur. Kegembiraan dan kegembiraan bercampur dengan kekhawatiran dan intoleransi. Meskipun Pulau Zhongzhou besar, bagi Lu Yun saat ini, hanya perlu 1 hari untuk melintasinya. Sore harinya, Lu Yun tiba di kota Zhongzhou nomor 11. Saya awalnya berpikir untuk meninggalkan kota dalam semalam dan menuju ke langit selatan. Akibatnya, mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Ada peraturan di kota Zhongzhou nomor 11, setelah matahari terbenam, gerbang kota ditutup, dan tidak ada seorang pun di kota Zhongzhou yang diizinkan keluar. Tak berdaya, Lu Yun hanya bisa menemukan kedai minuman untuk menginap 1 malam dan berangkat besok pagi. Tepat ketika dia berada di pub di lantai bawah, meminum kesedihannya, dia tiba-tiba mendengar suara datang dari luar. Dikatakan bahwa harta karun besar akan muncul di rumah lelang Zhongzhou malam ini. Bayi besar, seberapa besar? Apakah sebesar bayi besar cantik di pelukanku? Oh, Tuan Xuan, kamu mengolok-olok keluarga budak lagi. Aku sangat membencimu. Tawa penuh pesona keji datang. Rumornya ada hubungannya dengan tempat misterius itu. Oh, tempat misterius. Pemuda ini benar-benar harus pergi dan melihatnya. Dengan mengatakan itu, kerumunan orang berkumpul di sekitar Tuan Xuan dan pergi. Awalnya ia hanya mendengarkannya sebagai lelucon, namun tempat misterius yang mereka bicarakan berhasil menggugah rasa penasaran Lu Yun. Setelah meminum semua anggur di dalam panci, Lu Yun mengikutinya dengan terhuyung-huyung. Tidak lama kemudian, Lu Yun datang ke sebuah toko dengan gaya yang agak kuno. Meski tokonya sudah tua, namun penuh sesak dengan orang. Mereka bergegas masuk dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka adalah bagian dari sekelompok orang dewasa yang berpartisipasi dalam penjualan waktu terbatas. Saudaraku, apakah kamu yakin tempat ini adalah rumah lelang dan bukan pasar sayur? RH menggaruk kepalanya dan melihat ke depan. Lu Yun juga sangat kesal. Jika dia tidak mengetahui dengan jelas bahwa Ping Lu terjebak di ruang pagoda Prajna, dia akan mengira Ping Lu telah membawa jalan kotor ke Pulau Zhongzhou. Dan yang disebut Tuan Xuan telah muncul. Penjaga gerbang tidak perlu secara khusus mencegatnya. Para pembudidaya abadi yang ramai secara sadar membuat jalan keluar. Penjaga itu juga memasang ekspresi tersanjung di wajahnya, Tuan Xuan. Angin macam apa yang membawamu ke sini? Kudengar rumah lelangmu memiliki harta karun kali ini. Aku di sini untuk melihatnya. Tuan Xuan berkata sambil mengusap bagian lembut dari kecantikan yang masih ada di pelukannya. Cahaya musim semi, yang hanya ditutupi oleh selembar kain, terlihat sembarangan, menyebabkan para penggarap abadi di sekitarnya terlihat curiga. Menanggapi tatapan serakah ini, wanita dalam pelukan Tuan Xuan tidak menunjukkan rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat menikmati tatapan berapi-api dari para pembudidaya abadi ini. Bahkan penjaga yang menjaga pintu menelan ludah secara diam-diam, tetapi tidak berani menjawab sembarangan, itu saja, Tuan Xuan, harta karun ini benar-benar tersedia, tetapi di tengah lapangan, Anda memerlukan surat undangan untuk masuk. Surat undangan? Tidak, tapi aku harus masuk hari ini. Tuan Xuan berkata dengan arogan. Sebagai satu-satunya propagandis kota Zhongzhou nomor 11, dia secara alami mengatakan kebenaran di kota Zhongzhou. Tuan Xuan, kami juga mengikuti perintah, tolong jangan mempersulit kami. Sebelum penjaga itu menyelesaikan kata-katanya, terdengar tamparan keras. Kamu menutup telinga terhadap apa yang baru saja aku katakan, kan? Hari ini, saya akan memasuki pelataran dalam Anda. Siapa yang berani menghentikan saya? Pada saat ini, seorang wanita yang sangat cantik perlahan keluar dari rumah lelang. Nona Qinger, aku akan menangani ini. Wanita itu berbisik kepada penjaga. Merupakan suatu kehormatan bagi rumah lelang Zhongzhou kami untuk dihormati oleh Guru Xuan. Kami harus memperlakukannya dengan standar tertinggi. Saat wanita itu keluar dari rumah lelang, dia menarik perhatian semua penggarap abadi. Hal ini membuat wanita dalam pelukan Tuan Xuan langsung merasa tidak seimbang. Namun, sebenarnya tidak ada perbandingan antara kedua wanita tersebut. Gadis ini, Qinger, mengenakan jubah dengan segel hijau. Oh, Tuan Xuan,
budakmu sangat kesakitan. Wanita dalam pelukan Tuan Xuan berkata dengan manis, dan suara itu membuat seluruh tubuh Lu Yun gemetar dan berkeringat dingin. Saya pikir saya bisa mendapatkan kembali 10% dengan cara ini, tetapi Tuan Xuan langsung melepaskan tangannya dari pinggangnya. Enyah, Tuan Xuan dapat dikatakan mengungkapkan kecintaannya pada hal-hal baru dan ketidaksukaan terhadap hal-hal lama secara maksimal. Tuan muda, Anda sebenarnya, benar-benar mengatakan itu tentang keluarga budak. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Dia telah mencoba trik ini berkali-kali sebelumnya. Setiap kali dia menangis, Xuan Tong akan menghiburnya. Namun kali ini Suanyi terlihat jijik dan langsung memerintahkan bawahannya, aku tidak ingin melihat wanita jalang sialan ini lagi. Anak buahnya sepertinya telah menunggu Xuan Tong mengatakan ini, dan mereka dengan terampil membawa wanita itu pergi. Kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Setelah melakukan semua ini, Xuan Tong memandang Qian Qinger, tidak menyembunyikan nafsu di matanya, gadis ini. Kamu sangat tajam, apakah ini pertama kalinya kamu berada di kota Zhongzhou nomor 11 kami? Meskipun saya baru saja tiba, nama putra tertua keluarga Xuan sangat saya kenal. Dengan senyuman di bibirnya, Qian Qinger berkata dengan sopan, lelang hari ini di pelataran dalam, dapatkah ini dianggap sebagai hadiah pertemuan dari saya untuk Tuan Xuan? Merupakan kehormatan bagi saya untuk dihormati oleh Nona Qinger. Xuan Tong masuk sambil tersenyum. Tapi begitu dia memasuki pintu, suara ketidakpuasan dari bawahannya terdengar dari belakang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu buta? Tuan kami sudah masuk, dan kamu masih berani menghentikannya. Tuan Xuan, saya hanya memberi Anda hak ini. Jika bawahan Anda ingin memasuki pelataran dalam, mereka harus menunjukkan surat undangan. Qian Qinger menjelaskan, apakah kalian mendengar itu? Kalian semua menungguku di luar. Jika ada yang berani membuat masalah pada Nona Qinger, aku akan memotongnya. Xuan Tong dengan marah memarahi anak buahnya. Terima kasih, Tuan Xuan, atas pengertian Anda. Itu harus. Xuan Tong mengatakan bahwa tangannya sangat alami dan dia ingin meletakkan tangannya di pinggang Qian Qinger, tetapi dia dihindari oleh Qian Qinger dengan gerakan memutar pinggang yang tidak disengaja. Dia berkata dengan ekspresi alami, kamu dan aku akan membawa Tuan Muda Xuan ke pelataran dalam. Saat dia berbicara, dia memimpin. Xuan Tong memandangi sosok anggun dari belakang dan menelan beberapa kali berturut-turut, gadis kecil. Aku akan membiarkanmu merangkak ke tempat tidurku malam ini. Dengan kepergian Xuan Tong, tatanan normal kembali keluar rumah lelang. Lu Yun menjadi semakin penasaran dengan bidang dalam. Mungkinkah ada sesuatu yang baik di sana? Namun membobol secara paksa pasti tidak akan berhasil. Jika ingin masuk harus mendapat surat undangan terlebih dahulu. Ini masalah sepele bagi Lu Yun. Selama dia melihat seperti apa surat undangan itu, dia bisa membuat salinan persisnya. Ini sangat menghukum. Setelah mengetahui beberapa hal dari para penjaga, Lu Yun dengan tegas menyerahkan 100 sumber binatang dan memasuki halaman luar rumah lelang Zhongzhou. Yang disebut outfield ini lebih mirip pasar sayur sungguhan. Di kedua sisi tumpukan pedagang, ada segala sesuatu yang mempesona. Sepertinya pasar barang antik. Itu semua pada pandangan pertama palsu. RH pada jiwa mengeluh. Itu benar-benar tidak akan dipajang di sini, tapi akan dilelang di tengah lapangan. Lu Yun terus berjalan ke depan sambil berbicara. Tak lama kemudian dia berhenti di depan sebuah toko taruhan batu. Walaupun toko judi batu ini tidak besar, namun penuh dengan orang. Batu-batu itu terjual habis begitu muncul. Kalian pasti tahu kalau batu-batu yang ada di toko ini memiliki harga yang seragam yaitu 100.000 sumber binatang. Bagi banyak pembudidaya abadi di kota Zhongzhou, ini mungkin merupakan kekayaan yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dikumpulkan. Namun kebanyakan orang kecewa ketika membuka batu tersebut. Namun ada juga yang lebih banyak tersenyum, namun sangat sedikit. Namun meski begitu, masih banyak pembudidaya abadi yang ingin melakukan hal ini. Dan inilah kenikmatan spiritual luar biasa yang didapat dari berjudi batu. Sedetik di surga dan sedetik di neraka. Alasan mengapa batu-batu di toko taruhan batu ini sangat mahal dan mengapa begitu banyak pembudidaya abadi yang bergegas membelinya adalah karena spanduk toko tersebut bertuliskan, batu-batu itu menyembunyikan alam semesta, dan segalanya mungkin. Bahan palsu berkualitas tinggi, batu kasar alami, undangan tengah lapangan, semuanya mungkin tersedia. Hanya kalimat singkat ini yang membuat banyak orang di toko ini. Saudaraku, kamu tidak percaya propaganda palsu ini, kan? RH merasa sulit menerima bahwa sang kakak, yang biasanya secerdas monyet, akan terpesona oleh propaganda palsu yang tidak jelas dan kikuk seperti itu. Kenapa kamu tidak percaya? Bagaimana jika itu benar-benar ada? Berapa banyak anjing judi yang mabuk dan melamun di lautan perjudian, dan berapa banyak keluarga yang terkoyak karena kecelakaan? Saudaraku, tenang, air di batu ini sangat dalam, kamu tidak bisa mengendalikannya. RH masih menolak menyerah dan berusaha menghalanginya. Saat ini batu-batu tersebut sudah terjual habis, namun petugas toko tidak turun ke belakang untuk mendorong batu-batu tersebut seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berdeham dan berkata, semuanya, mohon diperhatikan. Kami masih memiliki sekotak batu terakhir yang tersisa di toko kami, tetapi hadiah utama terakhir kami belum diberikan. Satu kalimat mendorong suasana yang sudah memanas hingga mencapai klimaks, menyebabkan para kultivator yang siap berhenti, kembali menjadi gila. Melihat hal tersebut, petugas pergi ke belakang layar dengan puas. Ada tembok di sebelahnya, tapi pemandangannya memang berbeda. Banyak petani yang mengecat batu biasa dengan warna-warna cerah. Apakah kamu siap? Petugas yang masuk bertanya.
Kamu masih tidak mempercayai kemampuanku. Salah satu penggarap melemparkan batu ke pihak lain, undangan tengah lapangan ada di dalam. Sama sekali tidak ada yang aneh di dalamnya. Di pihak Anda, bagaimana persiapannya? Apakah pengaitnya sudah siap? Kalau ada yang tidak beres kami bisa, jangan melakukan kesalahan apapun. Jangan khawatir, ini benar-benar sangat mudah. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Mereka bisa menjadi sangat gila dengan sedikit pemasaran. Haha. Petugas akan tersenyum dan mendorong keluar tumpukan batu kasar yang tersamar. Lu Yun, yang bersembunyi di tengah kerumunan, juga mengangkat kepalanya saat ini, melihat kekeranjang bahan mentah, dan memunculkan senyuman yang tak terduga di sudut mulutnya. Apakah ini benar? Lu Yun sedikit terkejut. RH juga sedikit bingung, sialan. Di belakang panggung ini sangat sulit. Hal-hal nyata sebenarnya sedang diputar di sana. Hanya dalam waktu singkat, petugas telah memenuhi konter dengan batu kasar. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Lu Yun mengambil batu kasar ke dalam pelukannya dan melemparkan sekantong sumber binatang ke dalamnya. Gerakannya halus dan mengalir, seolah-olah dia telah melalui gerakan ini berkali-kali dalam pikirannya. Tapi wajah RH berubah menjadi hijau. Saudaraku, aku salah. Bukan ini. RH hendak menunjukkannya kepada Lu Yun, tetapi menemukan bahwa batu aslinya telah dibeli oleh seorang kultivator abadi. Benar, ini yang kamu inginkan, Lu Yun berkata dengan percaya diri. Tapi, saat RH masih ragu-ragu, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan, aku dapat undangannya. Aku dapat undangannya, wuhu. Tapi Lu Yun pergi tanpa menoleh ke belakang dan tidak terlibat. Rangkaian operasi ini benar-benar membingungkan RH, saudaraku. Bukankah tujuanmu membuat surat undangan tengah lapangan di toko taruhan batu? Ya, benar, pengakuan Lu Yun membuat RH semakin bingung. Lalu kenapa kamu membeli batu? Tidak mungkin kamu tidak menemukan batu asli tempat undangan tengah lapangan berada. Karena sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu, dan itu juga akan menimbulkan serangkaian masalah yang tidak perlu. Lu Yun menjelaskan, ini adalah set yang dirancang untuk menipu orang bodoh, dan di antara anjing-anjing judi itu, pasti ada orang dalam dari petugas toko. Jika saya benar-benar membeli batu kasar dengan surat undangan tersembunyi di dalamnya, saya pasti akan melakukannya. Bukan perlu untuk dibenci oleh mereka. Saat dia mengatakan ini, dia dengan santai menjentikkan jarinya, dan undangan tengah lapangan muncul di tangan Lu Yun. Ikan yin yang dan api aneh tidak hanya membantu Lu Yun menyamarkan dirinya sebagai orang lain dengan mulus, tetapi juga membantu Lu Yun menciptakan kembali banyak hal, membuatnya mudah untuk memalsukan yang asli. Kakak masih lebih pintar, RH berkata dengan kagum, jadi, kakak, kamu baru saja membeli sebongkah batu yang tidak berguna hanya untuk menipu orang lain, kan? Batu sisa, siapa yang bilang ini batu sisa? Ini batu kasar yang tiada taraf. RH, perhatiannya barusan tertuju pada batu kasar yang menyembunyikan undangan di tengah lapangan, dan dia benar-benar tidak memperhatikan batu yang diambil Lu Yun. Lu Yun mengeluarkannya dari ring penyimpanan, dan setelah melihatnya sekilas, RH tidak bisa memindahkannya lagi. Sial, meteorit Xuanwei, ini adalah bahan tempat terbaik. Kerikil setebal itu pasti telah disimpan setidaknya selama ratusan juta tahun, baguslah. Saudaraku, aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. RH berkata dengan penuh semangat, pantas saja kakak laki-laki, yang selalu menjadi ayam jantan yang kuat, begitu murah hati. 100.000 sumber binatang, diubah menjadi jutaan batu spiritual, Anda dapat memberikannya seperti yang Anda katakan. Lu Yun, haha, apa yang kamu maksud dengan ayam jago besi? Aku dan kakakmu membelanjakan uang kita dengan bijak, mengendarai sepeda bersama ke bar. Kita pantas menghabiskan waktu kita. Setelah mengobrol dan tertawa, mereka sampai di pintu masuk tengah lapangan. Jangan biarkan orang lain masuk, kata penjaga itu dengan serius. Lu Yun melambaikan tangannya dan mengeluarkan surat undangan itu. Undang tamu-tamu terhormat ke dalam. Kecepatan mengubah wajah itu sangat cepat. Dia bahkan tidak mengambil surat undangan di tangan Lu Yun untuk membacanya. Lu Yun memasuki apa yang disebut pelataran dalam dengan begitu mudah. Saat ini, bagian tengah lapangan sudah dipenuhi oleh para penggarap, dan hanya beberapa kursi di barisan belakang yang masih kosong. Lu Yun secara acak menemukan tempat duduk yang lebih dekat dengannya dan duduk. Saat ini, ada beberapa wanita anggun menari di tribun. Sekitar 10 menit kemudian, kejadian aneh terjadi. Ketika orang terakhir yang diundang tiba, dia menemukan bahwa tidak ada tempat duduk. Adapun alasannya, Anda harus bertanya tentang surat undangan palsu di tangan Lu Yun. Begini caramu berbisnis. Adakan lelang dan kirimkan lebih banyak undangan daripada jumlah kursi di lokasi. Pria yang melihat sekeliling dan tidak melihat ada kursi mengeluh. Dalam sekejap, dia menarik perhatian semua pembudidaya abadi di rumah lelang, dan bisikan mulai berkembang biak. Lu Yun mengetahui dari sini bahwa identitas orang ini adalah tetua bangkir di kota Zhongzhou nomor 11, nomor 2 setelah keluarga Xuan. Dikatakan sebagai yang kedua setelah Xuan Jia, tetapi kekuatannya jauh lebih buruk daripada Xuan Jia. Pada saat ini Qian Qinger muncul, tamu ini. Ini adalah masalah dengan lelang Zhongzhou kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada Anda. Jika Anda tidak keberatan, kami akan mengatur tempat duduk sementara untuk Anda. Kursi sementara. Menurutmu siapa pekerjanya? Apakah kamu mempermalukan pekerja? Tetua-tetua bangkir itu berteriak dengan marah. Namun dalam menghadapi hinaan seperti itu, wajah Qian Qinger masih dipenuhi dengan senyuman khas, jika pelanggan ini tidak menerimanya, maka rumah lelang kami juga bersedia mengganti kerugian pelanggan.
Kami akan menggunakan ratusan dolar itu, diperoleh dari lelang ini hingga bagaimana kalau 1% sebagai kompensasi. Kompensasi. Apakah menurut Anda tenaga kerja dan modal kekurangan sumber daya hewani? Pemilik bangkir tidak membelinya sama sekali, jika rumah lelang Zhongzhou Anda benar-benar ingin memberi kompensasi atas kerugian saya, sebaiknya Anda biarkan saja, aku hidup bahagia dengan buruh dan modal selama beberapa hari. Bahkan masalah ini sudah seperti ini. Sudah berakhir. Senyuman di wajah Qian Qinger akhirnya menghilang, penjaga. Buang orang yang tidak sopan ini keluar dan masukkan dia ke daftar hitam. Dia tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam semua lelang yang diadakan oleh rumah lelang Zhongzhou. Gadis, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu berbicara dengan buruh dan manajemen seperti ini. Panggil bosmu keluar. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal tentang masalah ini, besok aku akan membiarkan rumah lelang pemecah tembokmu menghilang di Zacheng pada tanggal 11. Penatua bangkir, dengarkan baik-baik, saya adalah bos rumah lelang ini. Qianxing berkata-kata demi kata, di mana penjaganya? Mengapa kamu tidak menyuruh orang ini keluar dari sini? Para penjaga yang tertegun semuanya bergegas maju, tetapi mereka dihempaskan oleh sesepuh bangkir. Toko itu pengganggu besar, bukan? Siapa yang berani menyentuhku hari ini? Kepala bangkir itu duduk di tanah dan bertingkah nakal. Lu Yun hendak mengambil tindakan. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, dia benar-benar ingin melihat apa yang disebut harta karun dari tempat misterius itu. Pada saat ini, Xuan Tong, yang sedang duduk di ruang pribadi, berbicara, "Hei. Bukankah ini tetua keluarga Zhuang yang hebat? Keluarga Zhuang tidak dapat mentolerir Anda. Apakah Anda datang ke sini untuk bertingkah liar? Junior dari keluarga Xuan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyarankanmu untuk berhenti mencampuri urusan orang lain. Dengan siapa kamu akan bekerja?" Xuan Tong sedang marah saat itu. Junior Xuan Jia, buruh dan manajemen satu generasi di atas ayahmu. Apa masalahnya memanggilmu buruh dan manajemen? Kamu adalah orang tua yang setengah mati, jangan tinggal di sini untuk mendukungku, keluar dari sini, atau seluruh desamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Mengancam, ancaman nyata. Semua orang yang hadir, termasuk Lu Yun, merasa bahwa tetua keluarga Zhuang putus asa di bawah paksaan Xuan Tong. Lagi pula, di manakah status kedua perusahaan di kota Zhongzhou? 11. Kekuatan Xuan Jia hampir sekuat kedua bangkir itu. Adapun kata-kata kejam yang baru saja diucapkan Xuan Tong, jika dia mau, dia benar-benar bisa mengubahnya menjadi kenyataan. Di seluruh pulau Zhongzhou, keluarga Xuan mungkin bukan masalah besar, tetapi di kota Zhongzhou nomor 11, mereka adalah kaisar Tu yang pantas. Namun kejadian yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Saya melihat tetua keluarga Zhuang, mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, datang ke Xuan Tong. Dengarkan saja satu klik, Xuan Tong jatuh ke tanah dengan lembut.